Balikpapan ada di Kalimantan, tuan kota bersih, indah, aman dan nyaman. Banyak ragam budaya dan bahasa, tuan yang jadikan kota sangat beriman. Hai teman-teman di seluruh Nusantara, penggalan syair yang saya nyanyikan tadi adalah sebuah lagu daerah Kalimantan Timur dalam Semara IFES 2021 yang diadakan oleh Man Insan Cendekia Pasir, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur ini. Saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari daerah Kalimantan Timur dengan judul Perahu Papan Terbalik. Nah, teman-teman penasaran kan dengan ceritanya? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumisan oncom, dalamnya combro, dimasak emak di tepi dapur. Perkenalkan, nama saya Fikhan Dairo dari SDIT Nurul Hikmah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Begini ceritanya teman-teman. Dahulu kala di tanah pasir Kalimantan Timur terdapat sebuah kerajaan yang sangat besar yang dipimpin oleh Raja Haji Muhammad yang terkenal adil dan bijaksana. Wilayah kekuasaan raja meliputi daerah yang cukup luas sampai ke bagian selatan. Nah, teman-teman, wilayah tersebut berupa sebuah teluk dengan pemandangan yang sangat indah. Penduduk yang tinggal di sekitar teluk hidup sebagai petani dan nelayan, teman-teman. Mereka hidup aman dan makmur. Teman-teman, Raja Haji Muhammad ini memiliki seorang putri yang bernama Haji Tatin yang cantik jelita. Karena merupakan putri satu-satunya, maka Haji Tatin inilah yang menjadi calon pewaris tunggal tahta kerajaan. Bayangkan teman-teman, puluhan dayang-dayang istana selalu sedia mendampingi Haji Tatin untuk memastikan segala keperluan Haji Tatin ini terpenuhi. Tidak hanya itu, pengawal-pengawal istana pun selalu sedia berjaga untuk menjaga keamanan dan keselamatan putri Haji Tatin ini. Wah, beruntung sekali ya putri Haji Tatin ini sudah memiliki paras yang cantik, anak seorang raja pula, pewaris tahta kerajaan tunggal dengan harta kekayaan yang melimpah. Andai saja aku mendapatkan keberuntungan menjadi suaminya, berkata salah seorang pengawal kepada temannya. Kus, kau ini, itu namanya bagai pungguk merindukan bulan. Menghayal pun ingat-ingat keadaan diri. Manalah mungkin putri Haji Tatin yang cantik parasnya, cantik pula budi bahasanya, dapat suami yang hitam keling macam kita. Macam kaulah maksudku. Hahaha. Begitulah yang terjadi sehari-hari. Kecantikan paras dan budi pekerti Haji Tatin menjadi pujian seluruh negeri. Saat Haji Tatin dewasa, Raja Haji Muhammad mencarikan jodoh yang terbaik untuk putrinya. Raja Haji Muhammad pun menikahkan Haji Tatin dengan seorang putra bangsawan dari Kutai. Karena merupakan putri satu-satunya, maka pesta pernikahan Haji Tatin ini dilangsungkan sangat meriah. Bayangkan teman-teman, puluhan ekor sapi dan kerbau disembelih untuk dihidangkan kepada para tamu undangan. Tidak hanya itu teman-teman, seluruh rakyat negeri itu pun turut berpesta. Saat pesta sedang berlangsung, Raja Haji Muhammad bangkit dari tahtanya untuk memberikan hadiah kepada putrinya tercinta. Teman-teman, berkatalah sang raja di depan seluruh tamu undangan. Putriku Haji Tatin yang teramat aku sayangi, di hari yang penuh bahagia ini, ayah akan memberikan wilayah teluk dengan pemandangan yang indah sebagai hadiah pernikahanmu. Mulai hari ini, kau boleh memungut upeti dari rakyatmu.
Terima kasih Ayahanda, semoga Ananda bisa menjaga amanat ini, ucap Putri Ajitatin dengan perasaan bahagia. Sejak itulah Putri Ajitatin ini menjadi raja di teluk tersebut. Untuk memungut upeti dari rakyat, ia dibantu oleh suaminya dan seorang abdi setia bernama Panglima Sendong. Pada saat itu, upeti yang dipungut berupa hasil bumi, terutama kayu yang sudah berbentuk papan. Kayu tersebut akan digunakan untuk membangun istana. Suatu hari, orang-orang kepercayaan putri pergi untuk memungut upeti dari rakyatnya. Upeti tersebut diangkut melalui laut dengan menggunakan perahu. Alhamdulillah, papan kayu yang kita dapat hari ini kualitasnya bagus sekali. Putri Ajitatin dan suaminya pasti sangat senang melihat upeti dari rakyatnya. Ayo semuanya, kita kembali ke teluk, ucap Panglima Sendong menyemangati anak buahnya. Namun sebelum perahu itu mencapai teluk, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Seluruh penumpang perahu menjadi sangat panik. Bagaimana ini Panglima Sendong? Apakah kita bisa sampai ke teluk dengan keadaan cuaca yang buruk seperti ini? Kita pasti sampai ke teluk dengan selamat. Ayo semuanya, dayung perahunya ke teluk. Ayo teman-teman, kita harus sampai ke teluk sebelum cuaca buruk ini menenggelamkan perahu kita. Wah! Namun semuanya sudah terlambat. Sebelum perahu itu mencapai teluk, tiba-tiba gelombang laut yang sangat besar menghantam bagian lambung perahu, sehingga perahu yang ditumpangi papan tersebut terbalik. Perahu yang hampir tenggelam itu terbawa gelombang laut hingga terhempas ke sebuah karang dan pecah berantakan. Tokong galah para pendayung pun patah. Papan kayu yang memenuhi perahu itu sebagian hanyut ke laut dan sebagian lagi terdampar di tepi teluk. Sementara itu, tidak seorang pun dari penumpang perahu itu selamat, termasuk Panglima Sendong. Putri Ajitatin, suaminya, dan seluruh penduduk negeri amat bersedih atas musibah yang menimpa Panglima Sendong dan anak-anak buah kepercayaannya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka wilayah tempat perahu itu terbalik dinamakan Balikpapan, yaitu yang berasal dari kata balik dan papan. Sementara itu, karang tempat terhempasnya perahu semakin lama semakin besar hingga menjadi sebuah pulau. Dan kini pulau tersebut dinamakan Pulau Tukung yang berasal dari kata tokong, yaitu tokong para awak perahu yang patah akibat terhempas di karang. Demikianlah teman-teman cerita perahu papan terbalik dari Kalimantan Timur ini. Pesan moral yang dapat kita kutip dari cerita ini adalah bahwa musibah itu bisa menimpa kita kapan saja tanpa diduga-duga. Oleh karena itu teman-teman, kita harus selalu berhati-hati setiap kali melakukan perjalanan dekat ataupun jauh, dengan selalu membaca doa memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Demikianlah cerita rakyat dari saya. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.